AC bisa sampai diturunkan begini ya. Oke, di sini kami akan sedikit share kenapa AC ini sampai dibongkar, dicuci, diservis besar semacam ini, dipretelin ya. Di sini kami akan sedikit share dampak atau penyebabnya kenapa bisa ini terjadi gitu ya. Nah, terus terang ini video ini lumayan durasinya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menyimak silahkan simak sampai tuntas. Tetapi yang tidak suka dengan video-video yang durasi yang lumayan lama ya segera tinggalkan saja ya. Oke, di sini kami akan sedikit berbagi perihal kenapa AC itu sampai harus dibongkar gitu ya. Jadi ada beberapa faktor penyebab ketika AC tersebut harus diturunkan ya. Bukan karena setiap servis harus diturunkan ya. Ini dalam jangka waktu yang relatif cukup lama baru AC tersebut mengalami harus diturunkan gitu ya, diservis besar lah istilah sekarang itu ya. Nah, pertama permasalahannya itu ya bisa Anda lihat ya dari di bagian indoor ini ketika kita menyalakan dia punya AC-nya, hembusan anginnya itu tidak rata ya. Padahal ketika kita lihat ya tampilan dia punya EPAP itu dari depan itu cukup bersih ya. Tetapi kenapa hembusan anginnya tidak rata, putus-putus, dan itu akan terdengar sekali ketika di malam hari ya, yang suasana cukup sunyi, AC tersebut anginnya atau udara dari indoor itu putus-putus gitu ya. Nah, itu karena kotor dia punya evaporator yang tidak terlihat. Kenapa nggak bisa tidak terlihat? Karena jenis kotor yang di AC ini adalah yang berbentuk jeli. Atau ada yang sudah bilang agar-agar, atau ada yang juga bilang kayak lendir gitu ya, lengket. Nah, bisa teman-teman semua para penyimak konten kami ini bisa diperhatikan EPAP-nya ini bersih, tapi hembusan anginnya tuh berisik banget, terutama sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini normal-normal saja, karena ketika melakukan servis rutinitas, kalau sebelah kiri dari kita itu EPAP-nya itu masih bisa kita buka ya, walaupun tidak secara maksimal. Yang penting dia punya step dia punya semprotan bisa masuk, sehingga di balik evaporator tersebut bisa kesemprot ya. Nah, untuk jenis kotor semacam ini, sekencang apapun steam disemprot atau dibersihkan dari depan, itu tidak akan secara maksimal kotor yang berbentuk jeli tersebut itu turun semua ya. Nah, sehingga mengakibatkan pertama ke suara angin dari blower indoor itu berisik, terus yang kedua mempengaruhi proses pendinginan juga, sehingga dingin yang dihasilkan tersebut tidak maksimal karena EPAP yang udah begitu dingin terhambat oleh yang kotor tadi gitu ya. Terus yang berikutnya permasalahan untuk jenis AC ya, perlu diketahui jenis AC seperti ini ya, ini merek Daikin Thailand yang jenis freonnya masih 410. Nah, untuk jenis AC ini pas kebetulan jenis AC ini berbeda dengan jenis AC Daikin Thailand yang udah R32. Untuk jenis seperti ini ya, talang airnya ini tidak bisa dilepas. Jadi sangat menyulitkan sekali para teknisi untuk melakukan membersihkan talang secara maksimal karena talang airnya tidak bisa dilepas untuk jenis AC seperti ini. Siapa tahu masih ada yang mempergunakan jenis AC Daikin Thailand R410 seperti ini gitu ya. Dengan seperti hal seperti ini terjadi ya, mau tidak mau kita sarankan ke customer itu untuk melakukan proses servis besar supaya dia punya EPAP-nya itu bisa dilepas, dipretelin, bisa dicuci, dibulak-balik kalau unit AC ini diturunkan. Karena itu tadi yang kami sampaikan, udara yang begitu kasar yang didapat dari indoor itu ya, blowernya itu terutama sebelah kanan itu hembusannya itu tidak maksimal, jadi berisik lah gitu ya. Intinya seperti itu permasalahan AC yang harus indoor unitnya itu diservis besar diturunkan gitu ya. Jadi untuk tanda-tanda AC yang emang wajib diturunkan itu emang ada tanda-tandanya ya, tidak semesti setiap servis diturunkan gitu ya. Itu pasti ada tanda-tandanya. Ketika melakukan servis kecil sudah dilakukan tetapi masih tetap ada permasalahan, suka netes, hembusan anginnya tidak rata, dinginnya tidak maksimal gitu ya. Itu karena yaitu tadi yang kami sampaikan, ada permasalahan kotor yang masih tertinggal, terutama di bagian EPAP yang sebelah kanan. Karena kalau sebelah kiri saat cuci servis kecil juga ya, yang rutinitas itu masih bisa kita lakukan
membersihkan bagian di balik EPAP-nya itu masih bisa kita bersihkan karena EPAP-nya tersebut masih bisa dilepas untuk sisi sebelah kiri ya. Tetapi yang untuk sebelah kanan karena itu yang dekat modul adalah dia punya pangkal yang menuju ke instalasi ya sulit dalam kondisi seperti ini untuk bisa bersih maksimal 100% dalam kondisi dicuci posisi seperti ini ya. Apalagi talangnya tidak bisa dilepas gitu ya. Oke, sekarang ini proses sedang mau saya lepas dia punya indoornya, tetapi freonnya kita simpan dulu ya supaya nanti tidak ada istilah penambahan gas freon. Ketika unit AC itu posisi normal, walaupun nanti indoornya itu dilepas, tidak ada istilah penambahan gas freon. Makanya di sini kita ukur dulu ya, di sini menunjukkan posisi normal. 140 hingga 160 itu posisi normal ya. Tapi perlu diketahui ketika EPAP ada masalah ya kotor, itu biasanya karena dingin di EPAP itu tidak secara maksimal dikeluarkan oleh blowernya ya ke ruangan, akhirnya tekanan freon itu sedikit lebih rendah. Di sini jangan terjebak, jangan sampai terjebak dengan kondisi indoor itu berisik, kotor. Karena kotor jangan sampai terjebak dianggap freon itu berkurang. Tidak ya, itu karena dipengaruhi oleh dia punya EPAP yang kotor atau tidak bersih 100%, sehingga gas freon aja tekanan di manifold itu akan menunjukkan sedikit berkurang seperti yang kami ukur ini. Oke, karena kita ini bekerja sendirian ya, setelah disimpan gas freonnya ini ya, kita harus segera melepas atau meng-off-kan dia punya kompresornya, yaitu dengan jalan satu-satunya melepas dia punya kabel power yang ada di salah satu kabel yang ada di outer unit seperti ini ya. Seperti ini udah melakukan proses penyimpanan gas freon dan outdoor ini sudah berhenti ya karena kabelnya sudah kami lepas. Ini adalah tampilan setelah indoor unitnya diturunkan ya, bisa Anda lihat. Nah, ini talang yang tidak bisa dilepas karena di sini talangnya ini jadi satu dengan bodi ya. Jadi untuk jenis AC seperti ini, talang ini ketika servis kecil itu tidak bisa dilepas. Bisa dilihat di sini begitu banyaknya kotor yang berbentuk jeli. Ini sangat lengket sekali ya. Kalau seandainya pembuangan drain yang keluarnya itu sebelah kanan, ya tentu ini akan mengakibatkan sumbatan ya. Di sini kotor di sini tuh ketika servis rutinitas, terutama yang bagian sebelah kanan ini tidak bisa kambil karena ada pos terhalangi oleh dia punya EPAP. Dan dampaknya AC tersebut selalu suka bocor karena talangnya tidak bersih, terhambat oleh jeli ya, kotor yang berbentuk jeli. Lalu bisa Anda perhatikan juga ini di balik EPAP-nya sebelum kita cuci kondisi kelihatan bersih ya. Nah, padahal ini di bagian dalam, di dalamnya itu ada kotor yang berbentuk jeli gitu ya. Nah, untuk bisa tembus dia punya celah udara dari punya EPAP-nya, ya mau tidak mau untuk membersihkannya ya diturunkan seperti ini. Oke, ini adalah komponennya, kita amankan dulu ya. Oke, ini adalah sedang proses penyetiman di balik EPAP-nya ya. Nah, kalau untuk servis besar seperti ini kita leluasa ya, tidak takut istilahnya nyiprat kemana-mana ya, bebas. Jadi bisa secara maksimal dia punya EPAP ini bisa bersih 100%. Cahaya, kalau kita terawang ke cahaya ini bisa tembus lagi ya, bisa tembus. Kalau seandainya diterawang ke cahaya itu ke cahaya matahari tidak tembus walaupun dia kelihatan bersih, berarti di dalamnya itu masih banyak kotor, kelihatan banyak kotor tersumbat oleh kotor yang berbentuk jeli tersebut ya. Oke, kita lanjut ini proses pembersihan EPAP dengan cara disetim dengan dibulak-balik ya. Bagian dalam, bagian luar kita bulak-balik supaya semua kotor yang berbentuk jeli di EPAP ini bisa rontok semua. Oke, setelah selesai semua ya tampilannya seperti ini ya, sudah bersih. Kita tinggal rakit kembali ya. Mungkin untuk cara merakitnya kita tidak bisa memvideokan, akan lebih lama lagi durasinya. Yang penting di sini kami menyampaikan intinya saja ya. Walaupun dari intinya juga ini lumayan durasinya ya. Permasalahan AC yang suaranya itu berisik, hembusan indoornya itu berisik ya, itu dia kotor di balik indoor, di balik EPAP yang tidak terlihat secara langsung oleh mata karena bentuk kotornya bening berbentuk jeli. Itu yang mengakibatkan pertama
Udara indoor itu menjadi kasar, berisik, putus-putus. Proses pendinginan tidak maksimal. Lalu talang air yang tidak bisa dilepas karena tersumbat bagian pangkal dia punya talang air yang menuju ke luar, ke drain pembuangan itu juga tersumbat. Tidak bisa dibersihkan secara maksimal karena ketutup epap ketika melakukan servis, rutinitas servis kecil gitu ya. Oke, ini adalah lagi proses pemasangannya kembali ya. Kita tinggal ngebalut, dia punya pipa dan armapek yang sudah kita lepas tadi. Nah, di sini ini juga trik ya, trik untuk bisa membalut ke area yang sempit ya. Dia punya duct tip lemnya ya, kita lilitkan dulu di potongan pipa supaya bisa terjangkau ke bagian yang sempitnya gitu ya. Oke, itu saja sedikit informasi yang kami bisa sampaikan khusus AC yang kenapa harus di servis besar, ya itulah penyebab-penyebabnya. Dan perlu diketahui untuk melakukan proses servis besar ini tidak harus 3 bulan atau 4 bulan sekali. Kalau yang 3 bulan 4 bulan sekali cukup melakukan servis kecil aja gitu ya. Dan pas kebetulan ini posisi lagi hujan ya. Untuk proses-proses yang lainnya mungkin tidak bisa kami shot. Yang penting itu intinya permasalahan AC yang emang harus diturunkan, yang istilah kata cuci servis besar tuh ya seperti itu permasalahannya gitu ya. Permasalahannya seperti itu sehingga harus melakukan servis besar. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semoga sedikitnya ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis.